Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidatul Ummah. Saya prodi dari PG PAUD semester 4 PKBJJ Salut Mojokerto. Hari ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran terpadu atau tugas tutorial pertama dari pembelajaran terpadu. Mari kita simak. Assalamualaikum. Siap, gerak. Lenjang depan, gerak. Kalau menyentuh pundak temannya, mundur. Tegak, gerak. Lihat kebun penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Luruskan, yang lurus nanti masuk duluan. Barisannya Mbak Siva. Selanjutnya barisannya Mas Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Allahu Akbar. Yes, oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat dan ding-dung. Dan gendang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Dan gendang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Aha-aha ma. Aha-aha na. Aha-aha semangat. Baik. Hari ini siapa ya yang sudah sarapan? Mas Tian tadi sarapan apa? Oh, pakai ikan telur. Mbak Atifa hari ini sudah sarapan? Kenapa kok belum? Oh, ibunya belum masak. Gak apa-apa, nanti kan dapat MBG. Nanti makannya di sekolahan sama Ustazah ya. Oke. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa'allimni rusyda wa wafiqni fid din. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni syarri nafsi. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang tahu hari ini hari apa? Good ya. Hari ini kita melanjutkan topik yang kemarin ya, masih sama, yaitu tentang tanaman. Hari ini akan ada 3 kegiatan. Yang pertama, yaitu kita akan mengamati tanaman yang ada di halaman sekolah kita. Itu kan tanaman anak-anak, ya kan? Masih ingat kan? Iya, kemarin Mas Akbar membawa tanaman apa? Cabai. Oh, cabai sudah mati itu ya sekarang. Nah, tahu nggak kenapa mati tanamannya Mas Akbar? Iya, karena Mas Akbar nggak mau menyiram setiap hari. Iya, gak apa-apa, nanti diganti lagi ya sama Ustazah ya. Oke. Nah, kegiatan yang kedua yaitu menyebutkan bagian-bagian dari tanaman. Kemarin sudah disebutkan sama Ustazah, ada apa saja? Siapa yang masih ingat? Mas Nafik, apa? Good, ada batangnya kata Mas Nafik. Terus Mbak Atifa apa? Ada apanya ya bagian-bagian tanaman itu?
Loh, kelopak itu kan bunga sayang. Yang lain ayo, siapa yang mau menjawab? Mas Akbar apa? Oke, ada akarnya. Nah, nanti akan dijelaskan sama Ustazah lewat layar cerdas kita. Oke? Oke. Terus yang ketiga adalah menyusun puzzle gambar brokoli. Nah, siapa yang suka makan brokoli? Iya, brokoli itu adalah termasuk jenis sayuran, tapi juga tanaman. Nah, brokoli itu menyehatkan. Nah, siapa yang tahu brokoli? Di mana kita bisa menjumpai brokoli? Siapa yang tahu brokoli? Oh, hebat, semua anak tahu ya brokoli. Gimana rasanya brokoli? Iya, manis, pinter. Mbak Dila suka brokoli. Biasanya dimasakin ibu brokoli ya. Oke. Iya, brokoli itu bisa menyehatkan tubuh kita. Ya, siapa yang nggak suka brokoli? Hah? Mas Farzan, kenapa nggak suka brokoli? Oh, kalau dikasih bumbu suka, kalau brokoli aja nggak suka. Ya sama saja dong. Ya, sudah siap untuk melaksanakan kegiatan hari ini? Oke. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, anak-anak masih ingat siapa yang menciptakan tanaman? Allah. Good. Allah telah menciptakan tanaman. Untuk siapa Allah menciptakan tanaman? Nah, untuk Mas Nafik. Untuk Mas Nafik saja. Allah menciptakan tanaman itu untuk makhluk hidup lainnya yang terdiri dari manusia, kita, manusia dan juga hewan. Masih ingat kan? Hewan ada yang pemakan? Iya, tanaman atau tumbuhan. Manusia bisa nggak menciptakan tanaman? Bisa. Gimana? Oh, yang dijual itu bukan menciptakan sayang. Mereka manusia yang suka menanam bunga, itu cara merawat tanaman. Yang menghidupkan tanaman itu bukan manusia, tapi Allah. Good. Sudah siap untuk melaksanakan kegiatan hari ini? Oke, langsung saja ya. Halo. Ini adalah jenis-jenis tanaman. Nah, di sini ada daun, ada batang, dan juga akar. Ini adalah bunga kamboja. Sebenarnya ada bunganya ya, tapi ada 2 kemarin kan, ingat? Bunganya hilang. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Nah, ada yang tahu mengapa tumbuhan bisa berdiri dengan tegak? Kenapa ya? Kenapa Mas Nafi? Wah, ada batangnya. Kenapa Mas Ryan? Ada akarnya. Oke, kita lihat dulu ya tayangannya.
Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Nah, kenapa? Ayo, kenapa kalau ada angin pohon tidak tumbang? Kenapa? Ada yang tahu? Tadi jawabannya ada yang benar, yaitu ada akarnya. Karena akarnya pohon jadi kuat. Kalau tidak gampang tergoyah dengan angin, karena punya apa ya tanaman? Punya daun, Mbak Diva. Masa sih? Apa Mbak Hana? Karena punya batang. Kita lihat dulu ya, jawaban yang benar siapa? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Nah, selain memperkokoh tumbuhan, akar juga melindungi tumbuhan dari goncangannya angin. Berarti fungsinya akar sangat banyak ya. Kita lanjut ya. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang itu yang biasanya berdiri dengan tegak. Namanya adalah batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Nah, jadi fungsinya batang adalah membantu akar untuk tumbuhan menjadi tegak. Ibarat kata ya, manusia akarnya adalah kaki kita ini, telapak kaki itu sebagai akarnya tumbuhan. Terus batangnya tumbuhan ini ibaratkan adalah tubuh kita. Ya, kalau misalnya berdiri dengan tegak tapi tubuhnya goyang, ya jadinya apa? Roboh. Tapi kalau berdirinya tegak, tubuh kita tegak, maka pohonnya juga tegak. Daun. Ini daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Nah, proses ini juga disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis itu nanti menghasilkan udara yang kita hirup setiap hari. Nah, kenapa kalau kita berteduh di bawah pohon itu terasa sejuk? Ya, karena itu tadi, karena proses fotosintesis. Di dalam tumbuhan atau di sekitar tumbuhan itu udaranya pasti segar. Beda kalau kita saat ke kota, kalau yang nggak ada tumbuhannya, itu udaranya panas ya. Jadi bisa membedakan ya sekarang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sudah jelas ya dari video yang kita bisa tadi, ada yang ditanyakan? Oh, sudah
paham semua. Pintar. Sekarang waktunya tanya jawab. Oke? Nah, ini termasuk namanya apa ya tadi ya? Angkat tangan yang tahu? Mas Salman. Apa Mas Salman? Kaki pohon. Oke, boleh kaki pohon. Tapi namanya apa? Ada yang bisa membenarkan? Mbak Sifat. Apa? Akar. Di sini mana yang termasuk akar? Ini. Good. Selanjutnya. Ini namanya apa ya tadi yang membantu tumbuhan agar tetap berdiri kokoh? Apa? Ya. Mbak Eca, apa namanya? Batang. Good. Sekarang Mbak Iyas, mana yang termasuk batang? Yang ini. Yang mana dong? Yang ini. Good. Oke. Sekarang ini yang menjadi maaf ya. Ini yang membantu proses terjadinya fotosintesis tadi. Apa ya namanya ya? Mas Akbar. Apa namanya? Godong. Kok godong sih? Godong itu, iya bener sih, godong itu termasuk bahasa Jawa. Bahasa Indonesia apa Mas Razan? Daun. Daun ya Mas Akbar ya. Nah, mana termasuk daun itu? Ayo Mas Razan dicari. Ini. Oke, good. Selanjutnya, nah sebelum jadi akar, tadi Ustazah sudah bilang ya, sebelum jadi akar itu ada kecil-kecil. Apa namanya? Apa Mbak Kira? Wene. WNI. Oh kata ibunya Mbak Kira Wene. Ya itu bahasa Jawa sayang. Bahasa Indonesia apa ya? Biji. Good Mbak Yas. Biji. Mana termasuk biji yang di sini? Mbak Kesha. Oh good. Mana yang termasuk biji di sini Mas Akbar? Mana? Ini. Ini. Oh ini. Oke, good. Selanjutnya yang mempercantik tumbuhan. Nah, apa ya namanya ya? Siapa yang tahu? Yang ingat? Mas Razan, apa? Bunga. Good. Mana yang di sini termasuk bunga? Yang warna hijau. Yang ini juga hijau. Oh iya, good ini. Ini adalah bunga. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang enak dimakan. Namanya apa? Good, pintar semua. Buah. Siapa yang suka buah? Oke, semuanya suka buah. Muridnya Ustazah memang oke. Nah, buah termasuk di sini yang mana? Mas Rajan? Ini good. Sudah paham semua ya? Oke, kita masuk ke kegiatan yang ketiga. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu menyusun puzzle sayuran. Nanti yang dibagi ke anak-anak adalah sudah bentuk potongan. Ya, nanti disusun sama anak-anak sendiri. Bisa ya? Gampang. Kamu mesti pakai tulisan ampel? Pasti bisa. Gak boleh ada kata yang tidak bisa. Semuanya pasti bisa. Sekarang diamati dulu ya. Di sini ada gambar pertama. Nomor 1. Selanjutnya nomor 2 yang gambar seperti ini yang ada batangnya. Yang agak panjang ini nomor 3. Selanjutnya nomor 4 dan nomor 5.
Nanti ditempel di buku gambarnya masing-masing. Paham? Ada yang tanyakan? Oke. Wow, bagus sekali. Ini adalah hasilnya Mbak Iyas. Itu ditulis Mbak Iyas sendiri. Iya. Terdiri dari huruf apa saja Mbak Iyas? B, benar. Terus R, terus O, terus K, good. Terus O, good. Terus L, yang terakhir adalah I. Bacanya brokoli. Good Mbak Iyas. Yang lainnya segera ya. Sikap berdoa. Membaca doa sebelum makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jangan lupa untuk mencuci tangan. Silakan ke ruang MBK, kita makan bersama-sama. Halo. Seru nggak kegiatan hari ini? Ada berapa kegiatan ya hari ini ya? Iya, 3. Yang pertama tadi kita ngapain? Apa Mbak Siva? Mengamati tumbuhan. Tumbuhan kita sudah ada yang berbunga belum? Iya, sebenarnya ada kambojanya, kemarin bunganya 2, tapi hari ini sudah hilang. Gak apa-apa, nanti juga akan berbunga lagi. Tadi yang pembelajaran pertama, kegiatan pertama itu alat dan bahannya apa saja? Apa Mbak Yas? Iya, tanaman hidup ya karena kita hanya mengamati tumbuhan. Apa kegiatan yang kedua? Menyebutkan bagian tumbuhan. Itu terdiri dari apa saja tadi? Akar, good, terus batang, daun, bunga, terus buah. Yang kecil-kecil tadi apa? Iya, biji. Biji itu sebelum adanya akar. Dari biji ditanam, nanti tumbuhlah akar. Kegiatan yang ketiga tadi ngapain? Menyusun puzzle brokoli. Good. Apa saja alat dan bahannya tadi? Buku gambar, terus lem, terus gambar puzzle brokoli. Nah, ditanya lagi sama Ustazah, masih ingat nggak apa fungsinya akar? Membantu untuk apa ya tadi ya? Membantu untuk apa? Berdiri dengan kokoh. Selain itu apa? Tadi masa lupa sih? Menyerap air. Batangnya tadi berfungsi untuk apa? Apa? Menyalurkan air ke bagian tumbuhan. Kalau di dalam manusia, akar diibaratkan dengan apa tadi? Iya, sebagai kaki. Batang sebagai tubuh. Nah, tadi juga disebutkan Ustazah ya, yang membantu proses fotosintesis atau membuat udara menjadi segar. Itu bagian tumbuhan yang mana? Iya, buah. Masa buah tadi Ustazah ngomongnya?
jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, mari kita berdoa. Membaca doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat duduk siap gak? Berdoa selesai. Yang belum dijemput sama mamanya tetap tinggal di kelas sama ustazah ya. Gak boleh naik ke jalan raya. Paham? Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anteng-antengan. 1, 2, 3, 4. Sekian dari video simulasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.